Shalom, welcome back to Victorious Devotion. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Sebelum kita memulai hari ini, kita akan bersaat teduh bersama, akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, akan belajar bersama-sama. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang sehat tanpa tidak kurangan satu apapun juga. Sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu dan berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap mendengar apa yang mau Kau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Di zaman ini kita hidup di era-era yang penuh dengan pressure, penuh dengan tekanan dari dunia, tekanan dari lingkungan untuk selalu bisa kelihatan kuat, kelihatan bahagia, dan selalu harus terlihat profesional dan baik-baik aja gitu ya. Tapi kenyataannya banyak dari kita, apalagi yang udah dewasa, sebenarnya tuh capek gitu ya. Sama apa yang kita alami, capek secara mental, capek karena sakit, menahan mungkin luka-luka yang ada gitu ya, atau menyimpan luka-luka yang ada di dalam diri, menahan gitu ya, memakai topeng di dalam diri kita ya. Kenapa sih capek gitu? Kenapa sih kadang-kadang kita merasa, aduh kayaknya capek banget nih hidupnya, aduh kok kayaknya hari ini capek banget, kayak burn out, exhausted. Kenapa kayak gitu ya? Karena sebenarnya dunia ini tuh tidak menyiapkan tempat yang aman gitu untuk kita menjadi jujur. Kalau kata Victorious Devotion di bulan lalu yang Om Sadak bahas tentang buka dulu topengmu, ya itu bener banget. Kayak di dunia ini tuh kadang-kadang kita dipaksa gitu untuk looks good gitu ya, untuk menjadi terlihat baik-baik aja gitu, pakai topeng terus gitu. Tapi tenang aja, ada kabar baik. The good news is Yesus adalah tempat yang paling aman untuk kita bisa jujur, untuk kita bisa membuka diri, untuk kita bisa menerima bahwa kadang-kadang emang dalam kehidupan itu tuh nggak mulus-mulus aja. Kadang-kadang emang keadaan yang kita alami itu nggak baik-baik aja. And it's okay. It's okay not to be okay because we have Jesus. Ketika kita punya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu okay, itu cukup. Jadi keadaan apapun yang kita alami sebenarnya ya it's okay, walaupun nggak mengenakan diri kita, tapi selama kita punya Yesus itu akan oke gitu. Nah ini yang pagi ini kita mau sama-sama pelajari. It's okay not to be okay, karena kita punya Yesus gitu ya. Iblis nggak selalu datang dengan tanduk gitu kayak yang serem-serem gitu. Kayak iblis kan ibaratnya kayak yang serem-serem gitu ya. Iblis tuh nggak selalu datang dengan tanduk terus ada apinya di belakang gitu ya, misalnya api neraka. Tapi iblis tuh sebenarnya datang ke kita lewat bisikan-bisikan halus, lewat suara-suara yang lembut gitu ya, yang ada di kepala kita dan bilang, oh kamu nggak bisa, kamu gagal, kamu nggak layak, kamu kotor, kamu nggak ada yang peduli sama kamu udah hancur. Itu yang iblis tuh suka bisik-bisikin ke kita ketika kita sedang mengalami lembah yang kelam gitu ya. Kadang-kadang tuh iblis ngelemparin aja tuh pikiran-pikiran negatif itu ke dalam pikiran kita. Dia selalu bilang kayak misalnya gak ada harapan lagi, udah gagal, udah gak ada harapan lagi. Atau kayak udah gak ada obatnya ini mah, udah hancur banget gitu. Itu dia tipu-tipu kita sebenarnya. Iblis tuh sedang tipu-tipu kita karena sebenarnya kita tahu, sebagai orang percaya kita tahu dalam setiap keadaan tuh ada obatnya. Obatnya apa? Obatnya Yesus gitu. Kita tahu ada obatnya Yesus, tapi iblis tuh selalu tipu-tipu kita dan bilang nggak ada obatnya. Kayak udah hancur ya hancur aja sekalian lah gitu. Dia akan tipu-tipu kita dan serang kita lewat pikiran kita yang sia-sia. Dia akan serang kita terus lewat intimidasi yang kayak dia lemparin terus tuh pikiran-pikiran negatif dan pernyataan-pernyataan negatif yang nanti sampai masuk ke alam bawah sadar kita dan itu bisa merusak kehidupan kita gitu ya. Karena kalau kita pikir-pikir mungkin kalau iblis serang kita atau kagetin kita lewat visual yang tiba-tiba ada makhluk pakai tanduk di depan kita, mungkin kita biasa aja gitu. Tapi iblis tahu kelemahan manusia itu di pikiran gitu. Dia akan merusakkan pikiran kita, dia akan mengacaukan pikiran kita sampai nanti ujung-ujungnya kita menjadi pribadi yang kayak putus asa, nggak punya harapan. Padahal sebenarnya kita adalah anak Tuhan dan Tuhan menjanjikan
masa depan yang penuh dengan harapan dan selalu ada harapan di dalam Tuhan gitu ya. Dan iblis tuh yang mau merusak itu di dalam kehidupan kita. Dia sangat tahu itu yang kuncinya. Dan ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, pasti ada dalam kehidupan kita yang kita ada di bawah, karena roda kan selalu berputar ya. Pasti ada ketika kita sedang patah hati, ketika kita sedang kecewa, sedang disakiti, dan ketika kita merasa, oh kayaknya saat-saat ini tuh dunia lagi berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita dan kita menjadi kecewa. Dan iblis tuh lihat celah itu dan dia mencoba untuk masuk dan merusak kehidupan kita gitu. Dia selalu bikin kita overthink gitu ya. Siapa di sini yang overthinking? Nah, ini iblis akan merusak hidup kita dengan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita bahkan menyalahkan diri kita sendiri, kita jadi down, kita jadi burn out, merasa rusak, merasa nggak layak. Kadang-kadang bahkan sampai punya gangguan jiwa kayak nggak bisa tidur, mesti minum obat tidur, obat penenang dan lain sebagainya, karena yaitu iblis mempermainkan kita. Jangan dinikmati rasa sakitnya ya, rasa sakitnya jangan dinikmati. Ayo bangun, hadapi, dan ayo jadi pulih. Ini pesan Tuhan. Kalau lagi hujan tuh seringkali aku pulang ke rumah dan dapetin Glazy itu acak-acakin rumah ya, acak-acakin kamar aku. Tapi sama halnya dengan kita gitu ya. Kayak dalam kehidupan ya beresin gitu. Ketika Glazy acak-acakin kamar, aku beresin karena aku tahu nggak ada gunanya marah dan dendam gitu. Jadi apa yang bisa aku ambil ya beresin gitu. Sama kayak dalam kehidupan kita juga, ketika kita tahu iblis lagi mau mencoba acak-acak kita, ya usir dan bereskan gitu ya. Taruh semua masalah kita dan semua pikiran-pikiran yang membebani kita di kaki Yesus gitu. Karena dia selalu ada dan dia selalu ada dekat dengan kita. Kayak ayatnya di Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita gak perlu tunggu jadi benar untuk bisa datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan, maka kita akan menjadi benar. Jadi jangan dibalik. Nanti datang ke Tuhan pas udah benar. Dulu enggak. Kita datang ke Tuhan dan Tuhan akan benerin kita. Tuhan akan pulihkan kita gitu ya. Karena Tuhan juga dikenal sebagai Jehovah Rafa, atau yang kita tahu menyatukan kembali bagian-bagian yang hancur atau mengembalikan sesuatu ke kondisi yang utuh gitu ya. Ini arti dari si Jehovah Rafa. Dan kalau di dunia kita suka lihat dan diibaratkan, misalnya ada hati gitu ya, gambar hati. Kalau lagi patah hati ada gambar hati, terus ada retak-retaknya gitu di tengah-tengahnya. Dan kalau dunia bilang udah lagi healing atau udah lagi mau menyembuhkan, dia akan taruh kayak Hansaplast gitu di tengah-tengah hatinya gitu ya. Itu simbol yang diberikan dunia untuk kayak patah hati dan penyembuhan hati gitu ya. Tapi sebenarnya aslinya kalau sama Tuhan Yesus itu akan mengembalikan sesuatu ke kondisi yang utuh. Atau dalam arti dia bukan hanya sekedar memperbaiki dan memulihkan, bukan cuma dikasih Hansaplast, tapi dia akan memberikan kita hati yang baru. Jadi ayo, dia sekarang lagi mengundang kita untuk datang kepadanya dan menerima hati yang baru itu, untuk memberikan kita pemulihan, untuk memberikan kita hati yang baru itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo hampiri dia, karena dia akan memberikan kita hati yang baru. Tapi dalam kehidupannya, dalam perjalanannya, kadang-kadang kita juga harus mengerti kalau dalam proses pemulihan itu nggak ada yang instan. Selalu ada proses, selalu ada perjalanan ya dalam segala sesuatu. Kayak ada satu kisah di Hakim-Hakim 3 ayat 12, nanti boleh dibaca di rumah. Itu tuh kisah Tuhan membiarkan masalah itu ada. Gitu. Dibiarkan masalah itu ada sebagai proses pendamping kita dalam kehidupan. Sebagai partner proses kita dalam increase in Christ. Dan disinilah iman kita itu dibentuk dan ditumbuhkan. Iman itu bukan percaya kepada Tuhan akan melakukan segala sesuatu berdasarkan kemauan dan keinginan kita. Tapi iman adalah sikap menerima, percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik gitu ya. Jadi kalau lagi nggak enak, lagi sakit, fokusnya jangan ke sakitnya. Tapi fokusnya adalah ke Tuhannya. Jangan dinikmati sakitnya, tapi nikmati perjalanan dengan Tuhan yang akan menyembuhkan kamu dari rasa sakit itu ya. Ini true healing. Jadi jangan cari healing yang bohongan lah, cari healing yang beneran aja yang ada di Tuhan gitu. Karena benar-benar akan memulihkan kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan mungkin gak mulus, mungkin berbatu. Tapi percayalah itu adalah jalan yang teraman dan ternikmat yang bisa kita jalani.
Aku akan akhiri dengan satu ilustrasi. Tuhan itu kayak seorang chef gitu ya, yang tahu gimana caranya mengolah ingredients atau bahan-bahan makanan yang harusnya dimasak gitu. Contohnya bumbu-bumbu kan ada lada, ada cabai, ada garam. Sebenarnya lada itu rasanya cuma pahit sama pedes. Kayak garam itu rasanya cuma asin. Kayak cabai rasanya cuma pedes. Kalau dimakan sendirian tuh kadang-kadang nggak enak. Tapi chef yang handal adalah dia adalah chef yang tahu bagaimana cara mengolah, bagaimana cara campur-campurnya sampai akhirnya ini menjadi makanan yang enak, menjadi makanan yang bisa dihidangkan dengan layak gitu, yang enak ya. Sama dengan Tuhan, dia akan meracik kehidupan kita. Dia akan mengolah semua situasi-situasi yang kita hadapi. Dia adalah Allah yang tahu takaran-takaran yang tepat untuk bisa membuat hidup kita tuh jadi bagus gitu ya. Takaran-takaran apa, kejadian-kejadian apa yang harus kita lalui, apa yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini gitu ya. Sampai akhirnya nanti kita akan keluar menjadi seorang pribadi yang indah, yang bisa dinikmati Tuhan dan juga bisa dinikmati sesama. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. So, it's okay not to be okay, karena kita punya Yesus yang okay, dan itu cukup. Amin untuk firman Tuhan, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan firman-Mu termaterai di hati kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kami siap menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya. Dah.